Ini yang membuat saya geleng-geleng kepala. Elit PDIP ini sadar atau tidak bahwa elektabilitas seorang Puan Maharani tidak pernah beranjak dari 1%. Mengapa terus-terus dipaksakan? Bandingkan dengan kader PDIP yang lain, Ganjar Pranowo 30%. Di atas Prabowo, di atas Anies Baswedan. Tapi dalam kenyataannya Ganjar Pranowo ini seolah-olah dianaktirikan, dikucilkan, bahkan sering dibully. Saya kira ini murni konflik internal yang melibatkan sejumlah elit PDIP antara Ganjar Pranowo, Bambang Pacul, dan Puan Maharani. Saya tidak yakin ini sebuah settingan hanya sekedar untuk menaikkan citra dan popularitas PDIP. Terlampau beresiko, terlampau mahal ongkos yang harus dibayar jika ini sebagai sebuah settingan. Resikonya adalah Ganjar terlanjur dipermalukan, Ganjar terlanjur ditelanjangi, dituduh sebagai calon sosok pemimpin yang terlampau ambisius, mempersiapkan segala sesuatu menuju jalan panjang di 2024. Padahal kita tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah aset penting di PDIP yang selama ini ditengarai punya bekal elektabilitas sebagai capres terkuat. Itu yang saya sebut terlampau berisiko dengan mengorbankan Ganjar Pranowo. Citranya dirusak oleh dua teman-temannya. Kita lihat ada narasi yang salah yang disampaikan oleh kelompok 12 kolonel ini ya, dipimpin oleh 2 atau 3 jenderal kalau nggak salah. Jenderal Bambang Pacul, Utut, dan Jenderal Trimet. Gitu. Nah, mereka kan salah menyampaikan ini. Akhirnya publik melihatnya tidak mendapatkan pesan yang simpatik. Makanya lahirnya namanya Dewan Kopral. Dewan Kopral ini begitu masif, begitu diterima publik. Lantas ya, saya punya keyakinan Dewan Kopral ini kalau bergerak akan memenangkan Mas Ganjar. Ya, elektabilitas itu sejak awal sudah disampaikan bahwa itu hanya salah satu indikator. Dan elektabilitas itu bisa selalu berubah. Jadi ya bagaimana perkembangan, karena elektabilitas itu adalah potret pada saat itu, potret pada hari ini, dan kemudian itu merupakan bagian dari proses dinamika. Sementara perjalanan menuju pada hari H itu kan masih jauh, dan itu bisa berkembang, berubah. Gitu. PDIP lirik Ganjar Pranowo jadi capres 2024. Elektabilitas Puan Maharani masih nyungsep di level Cawapres 2024. PDI Perjuangan belum menunjukkan tanda-tanda akan mendeklarasikan nama sebagai bakal calon presiden. Pasalnya, ada dugaan internal partai pun masih menimbang-nimbang apakah akan mengusung ketua DPP Puan Maharani atau kadernya Ganjar Pranowo. Namun tampaknya hasil survei lembaga New Indonesia Research and Consulting harus dipertimbangkan oleh PDIP. Pasalnya, elektabilitas kedua tokoh ini sangat jauh berbeda. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, hasil survei New Indonesia Research and Consulting menyatakan elektabilitas Ganjar masih sangat meroket dan hanya bisa disaingi oleh baca pres deklarasi Partai Nasdem yakni Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar Pranowo terus menanjak, mencapai 22,1%, menjadikannya unggul pada peringkat pertama. Ungkap Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting Andreas Nuryono dikutip pada Minggu 23 Oktober 2022. Anies Baswedan menyusul dengan menduduki peringkat ketiga dengan elektabilitas mencapai 17,6%. Lanjut Andreas. Padahal pada bulan Februari 2022 lalu, elektabilitas Ganjar dan Anies masih di kisaran 13%. Artinya ada kenaikan yang signifikan untuk elektabilitas kedua tokoh tersebut. Hal ini berbeda dengan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masih stagnan, yakni di kisaran 20% pada Februari sampai Juni 2022 dan kini bergerak menjadi 20,8%. Sedangkan untuk elektabilitas nama-nama baca pres atau bakal cawapres lain, menurut New Indonesia Research and Consulting
tingkat elektabilitasnya belum mampu menyaingi ketiga nama yang disebut sebelumnya. Yang tertinggi di kelompok ini misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan raihan elektabilitas sebesar 6,1%. Lalu diikuti Sandiaga Uno 4,8%, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti sebesar 4,0%. AHY tengah digadang-gadang sebagai cawapres Anies, sedangkan Ridwan Kamil dan Sandi belum tampak hilalnya, sambung Andreas. Meski begitu, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno juga sering disampaikan sebagai alternatif opsi bakal cawapres. Menariknya lagi, nama Puan Maharani ternyata malah bergabung bersama-sama nama kandidat cawapres ini. Puan Maharani disebut mendapat raihan elektabilitas sebesar 3,3%, diikuti oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebesar 3,0%, lalu Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 2,3%. Selain itu ada pula Menteri Sosial Tri Risma Harini 1,7%, Panglima TNI Andika Perkasa 1,5%, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto sebesar 1,1%, dan Menko Polhukam Mahfud MD sebesar 1,0%. Menurut New Indonesia Research and Consulting, elektabilitas Puan sudah menunjukkan peningkatan meski belum mampu menyaingi Ganjar, sementara elektabilitas Erlangga juga belum beranjak. Padahal Partai Golkar bersikeras untuk mencalonkan sang ketua umum sebagai baca pres. Survei New Indonesia Research and Consulting diselenggarakan pada 11 sampai 17 Oktober 2022 terhadap 1.200 orang yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Metode surveinya berupa multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 2,89% pada tingkat kepercayaan 95%.